Silakan Demian bertanya tentang apa saja. Apa yang katanya masih belum terjawab oleh Islam, kata si Kwan tadi. Oke, Saya ini pertanyaan saya ini saya sering tanyakan tapi belum ada yang jawab sebentar. Ini apa ya di layar ini? Oh, direkam ya? Ya nggak apa-apa. Ya, jadi pertanyaan yang mau saya tanyakan ini di dalam Quran kan menjelaskan begini. Semua nabi kan menyembah Allah kan, Abraham, Ibrahim, Musa, Sulaiman. Bahkan Allah ini kan sudah dikenal sejak Adam. Jadi bukan baru di zaman Musa tapi sudah sejak Adam. Tapi eh, selama saya pelajari tentang keyahudian itu nggak pernah ada gitu loh. Maksudnya nggak pernah ada kata Allah atau Allah di dalam kitabnya, dan tidak ada satupun bukti sejarah atau penemuan prasasti tulisan-tulisan kayak di batu atau peninggalan-peninggalan zaman dulu era sebelum Muhammad. Yang saya temukan itu cuman kata Allah di apa namanya prasasti Ummul Jimal kedua ya. Nah itu tuh di abad kelima, tapi apa namanya sebelum itu tuh nggak pernah ada. Nah, sedangkan Quran kan menjelaskan semua nabi kan menyembah Allah dari Adam, kemudian Musa dan Abraham dan sampai kepada Isa Al-Masih. Jadi pertanyaannya, si bro siapa Ikhwan ini Kwan. bisa nggak buktikan buktikan bahwa para nabi sebelumnya sudah mengenal Allah dan menyembah Allah gitu di luar Quran. Oh, di luar Quran konteksnya Ikhwan tuh. Garis bawahi. Iya, ya tentu ah, sebelumnya perlu diketahui bahwa di dalam keyakinan umat Islam itu menjadi petunjuk dan pedoman utama itu adalah Al-Quran karena tidak ada ah, petunjuk sebaik-baiknya petunjuk kecuali dari Allah. Nah, kalau ada yang menggunakan di luar Al-Quran, nah tentu ini bertentangan dengan iman umat Islam. Ya, karena Al-Quran itu sebagai sumber petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat Al-Quran itu banyak menjelaskan tentang dakwah para nabi terdahulu, termasuk nabi-nabi yang diutus Allah kepada Bani Israel, Musa, Yakub, kemudian sampai Isa alaihissalam. Nah, di dalam ayat Al-Quran sendiri katakan Al-Baqarah 136, katakanlah hai orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada mereka. Nah, bagaimana di kitab Yahudi? Nah, kitab Yahudi sendiri dalam Keluaran 3:15 berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Di sini menggunakan juga katakanlah ya. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, terkait siapa Tuhan umat Yahudi, ya sebaiknya ya umat Yahudi lah menjelaskan. Jangan orang orang Kristen yang tentu beda iman, ya kalau juga jangan orang Islam, ya tetapi dalam Al-Qur'an
menjelaskan bahwa Allah yang menemui Nabi Musa atau Allah yang menurunkan petunjuk kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad adalah Tuhan yang sama. Ya, Tuhan yang tidak dilihat, tidak ada yang serupa makhluk apapun di langit dan di bumi. Tidak berinkarnasi, tidak memiliki anak ataupun tidak diperanakkan. Dan dialah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Al-Mu'minun ayat 80. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Jadi itu mungkin yang menjadi jawaban saya untuk pertanyaan dari Bro Demian. Nah, justru saya bertanya Demian. Taruh lo, ditangkapin dulu dong. Belum Jawaban lu. ditanggapi. Ya, ya. Ya, gini bro, berarti Allah itu kan cuman ada di Quran, tidak ada di kitab-kitab manapun selain Quran. Seperti yang tadi bro katakan kan, patokan orang Islam kan cuman Quran. Nah, sekarang ayat yang tadi bro berikan kan, Keluaran 3:15 itu. Di situ kan jelas sekali tuh. Nama Tuhan yang dikenal sama Musa kan, di situ kan kalau kita baca dalam bahasa aslinya, nama Tuhan Guru Besar semua itu kan nama Tuhan kan, Yahweh kan. Selanjutnya berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh, Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, jadi di sini kan justru menjelaskan bahwa nama Tuhan kan Yahweh, kemudian namanya ini akan disebutkan untuk selama-lamanya. Artinya tidak mungkin ada nama Tuhan yang kemudian diucapkan berbeda daripada Tuhan yang diperkenalkan oleh Musa. Nah, di dalam Keluaran 3:15 kan jelas sekali nama Tuhan di sini kan bukan Allah gitu. Tapi kalau kita baca Quran, Allah ini kan sudah dikenal sejak Adam. Bahkan ketika Allah bertemu Musa kan dia Musa menyebut nama Allah. Nah, masalahnya itu nggak pernah ada. Jadi kalau kamu lihat Tanak dalam bahasa asli atau kau buka Google aja lah, kata Allah ini ada pada abad keberapa? Itu palingan yang muncul itu prasasti Ummul Jimal kedua. Itu pada abad kelima Masehi. Jadi sebelum Islam kata Allah ini sama sekali nggak dikenal. Jadi nggak ada satupun bukti-bukti bahwa Allah ini pernah eksis gitu. Nah, sekarang kita lihat pandangan Yahudi ya mengenai nama Tuhan. Ini saya kutip dari seorang rabi namanya Ibnu Esra. Dia mengatakan begini, tadi kan bro mengatakan kan, kita harus melihat pemahaman Yahudi kan tentang nama Tuhan nih. Saya screen ya sebentar. Jadi dalam penjelasan Ibnu Esra dia katakan begini. Sabar ya. Nih, nama YHWH diulangi untuk menyatakan YHWH Echad. Jadi YHWH itu dari pandangan Yahudi. Loh, kok jadi ini? Kok nggak bisa digaris ya bang ya? Mantul suaraku. Ini dari Ibnu Esra loh boleh. Jadi YHWH itu nama nih dari tafsirannya. Itu nama Coba, Tuhan yang digarisi coba. diakui oleh orang Yahudi. Ya nggak ada. Itu jelas sekali ya bro ya. Bahkan kalau Rambam itu lebih parah lagi tafsirannya. Kalau Rambam justru dia mengatakan Tuhan itu kesatuan, namun kita nggak bahas itu. Jadi seperti yang tadi kau katakan kan, tidak ada satupun referensi yang bisa dirujuk oleh orang Islam selain Al-Quran. Artinya kan Allah ini kan nggak bisa dibuktikan bahwa Allah ini pernah eksis sebelum era Islam. Baik dari naskah-naskah ataupun prasasti-prasasti yang bisa membuktikan bahwa Allah pernah eksis. Gitu, silakan. Ya, silakan. Iya, baik ya.
Jadi tadi dikatakan Keluaran 3:15, itulah sebutanku selama-lamanya turun-temurun, YHWH menurutmu. Jadi di sini justru timbul pertanyaan, Tuhanmu YHWH atau Yesus namanya? Nah, kalau kamu yakin nama Tuhanmu YHWH, ya mulai sekarang kamu berdoa di gereja, jangan pakai nama Yesus. Karena Yesus itu nama juga seorang penjahat yang disalib sama-sama dengan Yesus. Masa nama Tuhan turun-temurun diberikan kepada penjahat? Nah, kamu mengatakan nama Tuhanmu YHWH. Nah, sejak kapan umat Kristen berdoa di gereja menyebut YHWH? Nah, kalau mengikuti tafsiran umat Yahudi atau bahasa asli, nah YHWH itu umat Yahudi tidak pernah mengaku bahwa itu Yesus. Mereka pemilik bahasa asli. Nah, tadi kamu menampilkan juga menurut Rabi. Nah, kita lihat juga, saya juga punya penjelasan dari seorang Rabi. Nah, semoga kamu bersedia untuk menerima juga sumber data yang saya berikan. Siapa Allah menurut Rabi Yahudi? Ya, jangan kita menjelaskan sendiri yang tidak jelas apa yang mereka maksudkan. Nah, ini Rabi pertama ya. Nah, nah, God, Allah. I mean, it almost seems like it's a different God that they're praying to. No, it's the same. It is the same word. In fact, it's not only the same word. It all comes from the word al, which means power. ini Rabi Tosia Singer ya. I mean, it almost seems like it's a different God that they're praying to. No. It's the same. It is the same word. In fact, it's not only the same word. It all comes from the word al, which means powerful. And therefore, there are many names for God in the Quran. You'll find not only Allah, but you'll find Ilah. I'll explain the difference in a moment. You'll find Rahman, let's say in Surah 19, just like in Tanakh. But it's the same Semitic language, but it's so close that, for instance, let's take the name Ilah, okay, which means God in Arabic and in the Quran. That word, it operates exactly like in the Ten Commandments. You shall have no other gods on my face. So that word Elohim in that context of Exodus 20 means a false god. And Ilah can mean a false god, like saying La ilaha illallah. There is no God, meaning false god, but Allah, the true God. So we use the same name, the same shoresh, the same root, which could mean the true God or a false God. So of course it's the same God. And I just say it, Christians who say that Muslims do not worship the God of the God of Abraham, when you say that to a Muslim, you are making yourself look like a complete idiot. And Muslims will laugh at you. They believe not only that Abraham was a prophet who was a Muslim, but not in doesn't mean if you walked up to Abraham and asked him what you believe, you say I'm a Muslim. That's an Arabic word. It means that Abraham submitted himself before God. And every Muslim believes that Yitzchak was a prophet. And every Muslim believed, in fact, most of the prophets, the 25 prophets in the Quran, were Jewish. And Yaakov was a prophet. So therefore they believed in the God of many, many prophets, including Abraham, Yitzchak, Yaakov,
of blessed memory. And Christians who tell Muslims that they worship moon gods and shmoon gods and all these things, I really want to save you embarrassment, because the Muslims are going, this person needs medication. They have no idea what you're talking about. They worship one true God, and therefore Islam has unique status and great respect in the Jewish faith. Ya, udah jelas ya. Jadi itu menurut orang Yahudi. Mereka lebih paham dengan kitab mereka. Ya, jadi sekali lagi, kamu jangan menafsirkan tentang Tuhan mereka karena kamu menyembah Tuhan yang tidak kamu kenal. Nah, Yesus juga katakan di dalam perkataan Yesus. Jangan lupa tomat dulu, Bentar ya. tar dulu itu, jangan dulu ke situ. Itu dulu, Demian silakan tanggapin. Jangan mengalihkan dulu. Ya, saya tunjukin ya data dari Yahudi nih. Lah tadi kan dari Jadi Yahudi Allah tadi. itu menurut ya sebentar ini saya langsung pakai data Safua 4:13-2. Sebaliknya Taurat menggunakan kata Allah yang bisa berarti kutukan ini. Ini dari Yahudi nih loh ya. Jadi menurut orang Yahudi, Allah itu adalah kutukan, sumpah serapah. Nih. Bahkan Rabbi Meir yang mengutip kata Allah di dalam Torah ini, itu hanya sebagai bentuk positif. Ini penjelasannya loh. Nah, kalau soal tentang keislaman, kamu juga bisa baca dalam apa ya namanya? Igeret Teman ayat 11. Kalau saya buka nanti lama lagi, tapi nggak perlu lah. Saya bukakan aja tentang buka, arti nama Yesus. Silakan. Nggak nanti lama-lama. Pertanyaan kamu kan, kenapa orang Kristen menyembah Yesus? Kan orang Kristen itu bukan menyembah ilah lain, sama seperti orang Islam. Saya pakai sarapan pagi karena di sarapan pagi ini penjelasannya dari seorang yang belajar sastra bahasa Ibrani. Ibu Rita pasti kenal lah. Jadi Yesus, kenapa orang Kristen itu menyembah Yesus? Karena Yesus itu artinya YHWH menyelamatkan. Yesus itu adalah konstruk dari Yehosua. Yehosua itu artinya YHWH Yasa. Yasa itu akar katanya artinya keselamatan nih. Jadi orang Kristen itu bukan seperti orang Islam yang menyembah ilah lain. Kita menyembah YHWH keselamatan. YHWH menyelamatkan, itu dasarnya nih. Makanya dalam Matius 1:21 dikatakan begini. Matius 1:21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kenapa dia diberikan nama Yesua? Karena Sang Hasyim ini, bahkan kalau kamu baca Igeret Harambam, Ras itu mengatakan Mesias itu bukan manusia biasa, Mesias itu ilahi. Karena sang Adonai, sang Tuhan ilahi, mau datang melakukan yang namanya keselamatan, misi penyelamatan. Dan yang menjadi Mosia atau juru selamat itu dalam Yesaya dikatakan begini. Yesaya 43 ayat 11. Akulah YHWH dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi di dalam kitab Yesaya dijelaskan yang menjadi juru selamat itu adalah YHWH sendiri. Makanya malaikat memberikan nama kepada sang Mesias itu Yesua. Yesua itu artinya YHWH menyelamatkan, artinya bahwasanya orang Kristen itu tidak menyembah ilah lain. Nah, Muhammad kan membawakan nama Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kata lain, Muhammad itu dia menggenapi Ulangan 13 ayat 1-3 dikatakan begini. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk mari kita mengikuti ilah lain atau Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu, sebab YHWH Tuhanmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi YHWH Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi kalau ada nabi yang membawa ilah lain, maka itu adalah nabi palsu, kawan. Nah,
penjelasan yang tadi kau berikan dari Rabbi Meir, tadi kan Rabbi Meir itu, dia kan menyamakan kata Allah dengan Elohim. Jadi kalau misalkan kata Allah itu disetarakan dengan Elohim itu nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi kalau disetarakan dengan Yahweh itu nggak pernah disetarakan gitu loh. Bahkan data yang seringkali orang Islam kutip dari Rasak kan, Rasak itu dia bukan cuma menerjemahkan Yahweh, dia juga menerjemahkan kata Elohim. Artinya bahwa Allah di situ hanyalah sebuah sebutan, bukan proper name. Kenapa? Karena Rasi mengatakan nama Tuhan itu cuma satu. Ulangan 6:4, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Jadi nama Tuhan itu Echad, nama Tuhan itu satu. Nah, ada sebuah nubuatan di kitab Torah dikatakan begini. Ulangan 18 ayat 20. Jadi nabi yang membawa nama Tuhan lain, nabi itu harus mati. Jadi tidak ada satupun nabi selain Muhammad yang membawa nama Tuhan lain. Ulangan 18 ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Tuhan lain, itu harus mati. Dan terbukti mati nama Tuhan lain, nama ilah lain. Tidak ada satupun bukti bahwa Allah ini disebut oleh kitab-kitab sebelumnya, nggak ada. Sebagai proper name, sebagai nama diri, nggak ada. Kan rujukan orang Islam kan cuma Quran. Jadi Muhammad itu dengan terang-terangan menggenapi ulangan 13 ayat 1-3 dan ulangan 18 ayat 20. Dan tidak bisa dibantahkan oleh orang Islam. Bahkan saya seringkan bertanya kepada orang-orang Islam yang katanya bisa bahasa Ibrani, bisa baca Ibrani. Tunjukin satu saja dalil dalam tanah bahwasanya para nabi itu menyembah Allah. Kalau ada ayatnya saya masuk Islam. Sampai sekarang itu belum bisa dijawab. Jadi Muhammad itu benar-benar menggenapi ulangan 18 ayat 20, yaitu seorang nabi yang membawa nama ilah lain, nama Tuhan lain. Dan nabi itu harus mati. Matius 25, nabi palsu itu dilemparkan ke dalam neraka. Silakan. Iya, Ikhwan. terima kasih ya. Hmm. Jadi saya sebelum menanggapi Bang Kaisar, sekali lagi pemilik kitab Ibrani orang Yahudi yang fasih bahasa Ibrani akan kembali menjelaskan ya. Mudah-mudahan akan paham. Bentar. Kita lihat kembali Rabi Yahudi. Ya. Mungkin Demian lebih pintar bahasa Ibrani ya daripada Rabi Yahudi ini ya. Rabbi, I listened to Religion on the Line, which comes out on Sunday morning. Rabbi Potasnik, he's the rabbi for the fire department. And he had a question a while back to discuss Allah and God. And he said, I won't get into that subject. We won't discuss it. The Muslims believe in Allah, but Rabbi Potasnik would not compare anything. Would you care to mention anything? Yeah, when I did before, I'll do now also. Please. Allah is taken from the name from Elikah. Elikah, which is, we use that word all the time. We have the same God as the Arabs. We believe in the same God, one God. Nah, So it's a paradox. benar. Tikan, kata dia, kita punya Tuhan yang sama dengan orang Arab. Ini pemilik kitab yang kamu terjemahkan. Belum tentu kamu lebih paham Ibrani daripada dia. We have the same God as the Arabs. We believe in the same God, one God. Tuhan yang sama, Tuhan yang esa. So it's a paradox. See, the Christians Orang Kristen pada believe in Trinitas. the Bagaimana bisa kamu, ya, kamu menyembah Yesus, tapi kamu ngaku menyembah Yahweh? Nah, ayat-ayat Yesaya yang kamu bacakan tadi, itu simbol keesaan. Tidak ada Tuhan selain
Tuhan Yesaya. Tidak ada ilah, artinya jangan menyekutukan Tuhan. Nah, kamu menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah dengan Yesus. Nah, di dalam kitab-kitab perjanjian lama itu, ya kamu jangan jadikan seakan-akan itu Tuhanmu Yesus, kemudian namanya Yosua, segala macam, kamu akan ditabok sama orang Yahudi. Tidak ada konsep ketuhanan seperti itu. Nah, sudah 2 rabi yang kamu lihat, ya tidak ada yang mengatakan. Dan terakhir, saya akan menunjukkan sekali lagi ya tentang Rabi Yahudi lagi. Jadi jangan menjelaskan tentang agama Tuhan mereka, apalagi bahasa Ibrani, yang bukan milik bahasa kalian. Kamu keliru itu. Ya, sekali lagi ya. Nah, kita lihat ya. Le nom dans la Torah toujours évoque l'essence. Le nom, c'est ce que tu es. On ne parle pas de nom donné arbitrairement. On parle maintenant de nom que Dieu donne. Dieu appelle une chose parce qu'elle est. Il appelle une chose parce qu'elle est et il met son nom dedans. Ça veut dire que ces gens-là, dans leur essence, ils ont Dieu en eux. Et regardez, chose assez remarquable, le seul peuple au monde, la seule ethnie au monde qui sert le même Dieu que nous. Le Dieu d'Abraham, Dieu unique, éternel, n'ayant ni femme, ni fils, ni petit-fils, ni Saint-Esprit, éternel, sans image, sans représentation, le seul peuple au monde, c'est Ishmaël, l'islam. Tous les autres ont une représentation, ou pas de Dieu du tout, ou plusieurs. Le seul qui sert le même Dieu que nous, le Dieu unique sans forme, elle, c'est eux. Donc dans leur essence, ils ont quelque chose. C'est pour ça que c'est, on en parlera peut-être. Nah, Oke, gini udah lari. Jadi saya- Taruh Ikwan. Gini, Ikwan, lu lari dari pertanyaan si Demian di awal. Ya, Pertanyaan bentar, di ya. awal apa sih? Pertanyaan di awal, adakah kata Allah di luar literasi Quran? Gitu loh, hadis. Ya itu dijelaskan orang Yahudi. Loh, Apa kurang lagi? lu gak ada. Itu Rabi Kata Allah Yahudi kemana sih, menjelaskan Ikwan? tentang kitab mereka. Nggak Nah, ada, kalau bro. terkait ulangan 18 tadi, saya belum melebar ke sana. Nah, Cukup ntar dulu dulu. ini. Lu Jadi, jawab dulu tegas. Ada di kitab Yahudi. Nah, silakan, ya Demian. itu orang Yahudi tadi mulai dari Rabi Tovia menjelaskan. Dia bilang itu bahasa Semit. Dia dijelaskan Iya, masa nggak iya. diperhatikan. Ini Bro Ikwan. Jadi yang menjelaskan Bro itu Ikwan. sebentar Demian. Jangan Udah, kamu udah, Demian kepanjangan, bro. Udah kepanjangan, Ikwan. orang Yahudi karena kamu bukan pemilik kitab Kepanjangan itu. loh. Udah kepanjangan, bro. Kamu Iya, bisa iya, bahasa iya. Ibrani Demian. Ya udah kepanjangan. Ya, silakan Demian, tanggapan. Ganti-gantian Bro, Demian, kamu bisa ganti-gantian. bahasa Gini loh. Ibrani. Video Udah, yang tunggu dulu deh, sebentar. si Ikwan. Video yang tadi saya tunjukkan kan itu menjelaskan tentang konsep. Itu menjelaskan mengenai konsep. Yang saya tanyakan itu bukan Ya, berarti konsep kamu ketuhanan. lebih Tapi, hebat dari sebentar, Rabi enggak. Yahudi. Jangan dipotong-potong Apakah dong. mereka Aduh. menjelaskan? Iya, gini bro. Jadi mereka itu menjelaskan perihal konsep. Mereka menyamakan bahwa Kristen ini menyembah Trinitas. Sedangkan orang Islam menyembah Tuhan yang satu. Itu perihal konsep. Yang saya tanyakan bukan konsep. Di mana di dalam tanah atau bukti-bukti sebelum pra-Islam ada bukti para nabi menyembah Allah. Dari tadi kan kau nggak bisa jawab itu. Kalau kita mau ngomong tentang konsep nih, saya bawa lagi data dari Yahudi nih. Ini dari siapa? Dari Rambam ini. Nih, kau bisa bacakan nih. Nggak bisa ini ya. To unify him. Estet. Suara kau dulu ya. God Kedengaran suaranya hilang. Sinyal. Halo, Demian. halo. Ya, Agus.
Mana Bukan dia, ini bolanya? dari Rambam. Jadi dalam pengakuan iman Yahudi ada 12, ada 13. Salah Ya, satunya kamu mempersatukan Tuhan. Ini datanya nih kawan. kamu Kalau kita baca mau ngomong terjemahan Inggris ini apakah dari Rambam? enggak, Kamu tahu bahasa terjemahan itu Inggris ini enggak? terjemahannya dari otoritas Yahudi, bukan dari otoritas Kristen. Iya, itu terjemahan God saja itu, God Lord itu. Ya, Bukan, kata Allah kalimat tidak bisa katanya diterjemahkan ke God Lord. salah. Kalau kamu Itu baca terjemahan tidak paham Ibrani, maka kamu tamat ganti-gantian lah kawan. tersesat. Ganti-gantian lah kawan. Jadi to unify things as Deuteronomy 6 ayat 4 katakan God is our Lord, God is alone. Jadi yang satu itu dalam penjelasan Ibnu Esra dan Rasi itu adalah nama. Tapi kalau Rambam dia mengatakan Tuhan itu kesatuan. Ini salah satu pengakuan iman dari Yahudi. Ini saya terjemahkan dari ke bahasa Indonesia nih. Untuk ini bukan ayat, ini udah ayat kelima. Mana ya Ya, ayat? kamu mencintai Allah ya. Bukan itu kalimat yang ini. Tuh, Ya. untuk mempersatukan dia. Kau bacakan itu. Untuk mempersatukan dia seperti yang dikatakan Allah adalah Tuhan kita. Allah itu Esa. Maksudnya ilah, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah, kamu ilah dan Allah itu beda. Ya, Nanti yang Allah lebih tahu itu orang itu. Islam. Kau bacakan Allah itu God Allah itu tidak sama dengan ilah. Kalau ini sama ini ilah loh. terjemahannya God, Lord, Tuhan, Iya, sama ini loh. Terjemahannya itu Yehova. Allah. Iya, bukan. Terjemahan Jadi Allah gini, bukan Bang. ilah. Potong Ikhwan, tadi kamu nggak dipotong. Ya, jadi gini ya bro ya, kalau kita mau ngomongin konsep, dalam Yahudi pun memahami Tuhan itu kesatuan. Itu nggak ada yang salah, bahkan ya dalam Talmud dikatakan Tuhan itu Ruach HaKodes nih, saya kasih lagi nih. Nah setelah itu kamu jawab ya, di mana bukti para nabi itu menyembah Allah? Tunjukin satu dalil saja dalam Tanakh. Ada nggak para nabi menyembah Allah? Kalau ada saya masuk Islam brother. Mana ya? Saya udah nggak tahu lagi simpan di mana. Bilang selain Nabi Muhammad. Iya. Jadi cuma Muhammad doang yang menyembah Allah. Nggak ada satupun nabi yang menyembah Allah. Nih. Boleh nimbrung nggak? Ya sebentar Pak, sebentar. silakan. Oh, udah Demian mau nunjukin dalil dulu. Ya silakan. Iya nih. Bentar, Saya Pak. bisa bacakan. Berikut ini adalah 10 teori kebenaran dari ketiadaan. Yang pertama, roh Tuhan yang hidup. Terpuji dan dimuliakan nama Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Kata artikulatif dari kekuatan kreatif, roh, dan kata itulah yang kita sebut roh suci atau roh kudus nih. Kau bacakan bahasa Ibraninya tuh. Tuh, Ruach HaKodes. Ini dari Sefer Yetzirah Kitab Yesirah 1 ayat 9. Jadi orang Yahudi juga menyembah Roh Kudus. Mereka itu percaya Roh Kudus sebagai Tuhan nih. Jadi kalau masalah konsep keselamatan itu nggak ada problem. Yang menjadi problem ini kan kawan-kawan Muslim. Kalian itu menyembah Tuhan lain. Kalian menyembah ilah lain dan tidak bisa dibuktikan Allah ini pernah eksis atau Putus Demian suaranya. Putus. Mantap. Oke, Pak Agus, silakan. Bang Ikhwan, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Apa kabar? Iya, baik. Iya. Jadi ini, mungkin saya tambahin Bang Ikhwan ya. Ya. Bang Ikhwan? Tunggu dulu itu masuk lagi siapa tadi? Enggak apa-apa, nanti biar Bang Ikhwan sama Ya. anunya, Iya. sama si Demian. Jadi gini,
ini mengatakan bahwa cuma Nabi Muhammad yang menyembah Allah, mereka menyembah Allah. Ini aja sebenarnya sebuah statement blunder gitu loh. Ya. Blunder atau bingung gitu. Aduh, sorry, jaringanku hancur. Sebentar dulu, Pak Agus dulu ini. Iya, Oh ya, jadi lanjut. Nabi Muhammad aja yang menyembah Allah SWT katanya. SWT itu apa? SWT itu singkatan Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Maha Suci dan Maha Tinggi. Itu kalau diterjemahkan itu Maha Suci, Maha Tinggi. Itu di kitabnya Yahudi juga menyebutkan begitu. Yang terjemahannya ya. Ya, jadi Allah SWT tidak menyembah Allah katanya. Kalau orang-orang Yahudi menyembah Allah, ini kan hanya Allah itu orang Arab, Yahudi yang ada di Arab, atau orang Arab yang Kristen, dia tidak bilang Allah tetap. Ya, jadi jangan membuat apa namanya dikotomi antara Allah dan Allah itu versi Indonesia. Tulisannya Allah double L tasdid. Ya. Oke. Ya, lanjut ya, Bang Ikhwan. Iya, baik ya. Kasih ya Pak Agus. Nah, jadi memang benar Pak Agus ya. Itu adalah blunder yang sengaja mereka ciptakan. Nah, di dalam kitab Yahudi sendiri, ya sebenarnya tadi ya dari terjemahan Rambam tadi, yaitu terjemahan bahasa Inggris. Kayaknya kamu harus paham bahasa Ibrani dulu. Nah, dalam kitab Yahudi, ini berarti segera kamu renovasi. Ya, berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku padamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itu sebutanku turun-temurun. Nah, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Suci, sering juga disebut Allah Maha Kudus, Allah Ta'ala. Nah, di dalam kitab orang Yahudi, ya sebelum dirubah-rubah dahulu, juga tertulis ini ya. Ini nih. Ya, di dalam Mazmur 481, Allah Maha Besar. Ya, Allahu Akbar. Ya, di dalam ayat mana lagi ya? Ya, Allah Ta'ala ya. Kejadian 14:22. Di dalam kitab web ya. Bersumpah demi Tuhan, Allah Ta'ala, Allah Maha Tinggi. Nah, yang kamu sembah ini, sedangkan Musa dan Yesus membawa dua kalimat ini, Tuhan Allah. Ya. Sekarang kamu menyembah yang kata ilah ini, atau kata God ini, atau kata Lord. Nah, nama Allah ini tidak bisa diterjemahkan. Ini adalah nama Tuhan. Nah, jadi kalau kamu menjelaskan siapa Tuhan orang Yahudi, ya sebaiknya tanya sama orang Yahudi. Jangan kamu umat Kristen menjelaskan Tuhan umat Yahudi. Ya, jadi kata Pak Agus tadi ini ya, Allah Ta'ala ya. Nah, Allah Ta'ala dalam Yesaya 28, terjemahan lama ya. Sebelum dilakukan revisi-revisi. Ya, Maha Besar Allah, ya, Allahu Akbar. Ya. Jadi saya kira itu dulu Pak Agus. Saya mau sholat isya dulu. Nanti silakan dilanjut teman-teman semua. Ya, sini sudah azan. Oke, jadi jangan mendikotomi apa yang jadi Allah Maha Saya lanjut sama Suci, Pak Agus saja ya. Allah Ya, Maha oke. Suci, Allah Maha Tinggi itu ada di dalam kitab Gantian Pak, Yahudi. Kristen ganti-gantian Pak. Kristen belum Pak. Tadi kan. Ya, sebentar Pak, ganti-gantian. Saya dulu Pak. Ya, kalau Pak Agus baca Alkitab
Kristen Arab, itu kata Allah atau Allah itu tidak pernah dipakai sebagai proper name. Kata Allah atau Allah itu dipakai sebagai generic name. Misalkan Yohanes 1 ayat 1. Fil bad'i kanal kalimatu wal kalimatu kana indaullah. Jadi kata indaullah, Allah di situ terjemahannya dari Theos atau God atau Elohim. Itu bukan proper name. Tapi orang Kristen di Arab itu nggak pernah diprotes sama orang Islam. Loh kalian pakai loh Tuhan kami sebagai, nama Tuhan kami sebagai generic name. Karena mereka tahu bahwa orang Kristen sudah duluan pakai kata ilahun atau pakai kata Allah sebelum Islam. Jadi kalau dipakai sebagai generic name itu nggak ada masalah. Seperti yang tadi kalian kutip dari LAI. Kata Allah di situ tuh bukan nama Tuhan. Itu generic name. Artinya sesembahan, bukan proper name. Makanya di Alkitab dikatakan begini. 1 Tawarik 16:26. 1 Tawarik 16:26 dikatakan gini, Pak, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh Allah yang menjadikan langit. Jadi siapapun dia Tuhannya yang dituhankan oleh bangsa-bangsa non-Yahudi, Enggak, itu pun Arabnya disebut ditampilkan gitu. Sebentar. Jangan Oh, mau terjemahannya gitu kan. Kalau Enggak, saya kan terjemahannya pakai jelasin LAI ya repot. Saya jelasin kata Allah di LAI kami, Pak. Nih, Pak. Jadi kata Allah di LAI artinya sesembahan, sama kayak orang Kristen Arab. Kalau dalam bahasa Arab itu pakai apa ya? Ya contoh Allah ayat atau- yang dari Arab itu tadi yang karena namanya yang Anda baca itu. Contohnya Ya, itu katanya Iya, Anda iya. mengatakan tadi YHWH kan. YHWH itu proper name apa generic name gitu. Anda sempat nyebut Nah, justru- artinya Allah itu adalah YHWH gitu. Nah, di dalam, YHWH Pak, itu gini, menurut Pak, Yahudi saya itu jelas- generic name apa itu jangan blunder ya gitu. Loh, Anda yang blunder, dari tadi saya sudah tunjukin data dari Ibnu Esra. Orang dari Rasul, barusan dari- Anda ngomong Loh, yang ganti-gantian, karena Pak. indallah apa karena indallah itu katanya itu Allah itu Nah, itu- YHWH dan YHWH sekarang menurut Bukan, saya nggak bilang Yahudi gitu, Pak. nggak bilang gitu Saya gimana? nggak bilang gitu. Saya menjelaskan kata Allah dalam Alkitab Arab itu generic name, sebutan, artinya sesembahan. Coba Yohanes 1 ayat 1 ditunjukkan misalkan. ayatnya tunjukkan. Saya kalau Arab sedikit-sedikit tahu. Ganti-gantian, Pak. Ganti-gantian, Pak. Iya, Anda mau tunjukkan ganti-gantian ayatnya? cuma Oh, sabar, tunjukkan sabar. aja. Saya minta ditunjukkan aja gitu. Oh, ya udah, tunggu sebentar. Mau ayat kan, Pak? Sebentar ya, Pak ya. Suara musiknya bro, dikecilin bro, dengeran. Ya. Tuh, baca, Pak. Silakan dibaca. Fil badai kanal kalimatu wal kalimatu kana indauloh. Tuh baca tuh, Pak. Indaulohi wa kanal kalimatullah. Ini nih ayatnya nih. Haja kana fil badai indauloh. Semua ya Allah semua nih. Jadi Allah di sini tuh generic name. Artinya Nggak, kalau kita buka yang di mana yang menunjukkan itu generic name itu di kanan? Ya, di dalam terjemahan ini Yohanes 1 ayat 1 Jangan di terjemahan LAI, bro. Ya. Sama di dalam original teks bahasa Yunani itu pakai kata theos. Jadi kata Allah di sini theos. Theos itu loh, theos. Theos God, Allah itu semuanya gini dalam bahasa Yunani proper name-nya apa? Nggak ada proper name itu dalam theos bahasa itu. Yunani, Pak. Nggak ada proper name. Ya nggak ada. Nggak Ya ada proper itulah name dalam makanya bahasa Yunani. artinya Theos itu dua bukan proper bahasa name. yang berbeda tidak representatif sebagai ini. Anda cari ayat lain. Oke, Bapak mau dari mana? Bapak mau dari mana? Dari Ibrani. Oke, saya buka Ibrani. Misalkan ya ayat yang tadi dia kasih Keluaran 3:15 nih. Ada nggak kata yang Yohanes 1 itu ke Ibraninya coba. Nggak ada, itu Yunani Pak. Kalau Ya? Ibraninya nggak ada.
Nih, Ya, ini apa di sini, Pak? Ada nggak kata Allah di sini? Coba Bapak baca. Vayomer od Elohim el Moshe, koh tomar el bene Israel Adonai Elohei, Avraham, Elohei Anda Abraham, gini Elohei. loh, Anda Itu menjelaskan nggak ada kan kata gini. Allah, Pak, nggak ada. Yahudi memang tidak menuliskan Yod He Vav He itu di dalam Loh, kata kitabnya. siapa? Tapi Kata ketika siapa nggak ada? Ini ada nih, Bapak. Ini Loh, nih, Bapak bisa mana? baca nggak Ibrani? Ada nih, coba. Nggak bisa ini ya, nggak bisa di Loh, garis ya. Yahudi enggak mana? Nggak, itu Yahweh itu Ya, loh. Ini coba nggak bisa. Yod He Vav He yang ada Yod He Vav Iya, He-nya. lihat itu di layar itu, Nah, Pak, ini. ya yang ada Yod He Vav He-nya. Saya enggak bisa bahasa Ini Ibrani. loh, Mana? ini. Ya, bacanya Itu. gimana? Bacanya gimana? Yod Tevave itu loh, Pak. Iya, yang mana? Itu yang di bawah, nggak bisa digaris, Pak. Enggak bisa garis. Iya, itu di bawah tuh, nah itu. Di atasnya tuh. Itu Yod He Vav He. Sekarang terjemahan ke bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya tidak diterjemahkan, Pak. Ya. Jadi nama Tuhan Loh, itu kok nggak bisa giliran bahasa diterjemahkan. Inggrisnya tidak diterjemahkan? Dan nama Tuhan itu nggak bisa diterjemahkan. Ibaratnya seperti Allah. Allah itu nggak pernah diterjemahkan di dalam Quran. Iya, ya sudah. Nah, karena problem, Pak. Iya, Nah, masalahnya di sini, problem. Pak. Masalahnya, Pak, orang Islam itu mereka itu menyembah ilah lain. Gini, nanti Para dulu. nabi nggak Ini pernah dengar dulu. menyembah Allah. Hah? Iya, para nabi itu nggak pernah menyembah Allah, Pak. Nggak ada bukti para nabi pernah menyembah Allah. Iya, itu menurut Anda kan? Nggak, kalau Menurut kita Anda atau buktikan, menurut para siapa? nabi menyembah Allah. Itu menurut Anda atau menurut siapa? Menurut data tidak ada bukti Allah dikenal oleh para nabi. Nah, karena orang Yahudi gimana? Nggak ada. Tolong Tadi tunjukin sudah satu ayat dalam. ditunjukkan kan sama si Nggak, itu bukan data. Ikhwan. Itu bukan data. Nggak, itu bukan data. Ya, bukan data gini loh. Itu penjelasan Yahudi orang. ngomong, Saya minta data dari tanah, bukan asumsi, itu asumsi namanya. Bahkan saya bisa tunjukin data dari Yahudi, Allah itu kutukan. Allah itu supasirapa. Itu dari Safua. Ini rabi-rabi yang kayak Sofia Singer, terus rabi siapa tadi itu ya. Mereka Ada rabi Allah, mereka menjelaskan kata nanti ini, dulu, Pak. dengar dulu rabi-rabi. Elohim. Nanti Itu Elohim, Pak. Elohim itu artinya sesembahan, bisa disamakan itu. Mau kata Allah, Theos itu bisa disamakan. Itu kan Elohim. Elohim itu bukan nama Tuhan. Jadi ini Anda jangan berpatokan pada pemahaman orang yang tidak dalam agamanya tidak menggunakan bahasa Ibrani. Pak, gini loh, bagaimana Anda bisa pakai referensi yang di mana orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Anda gila? Anda menggunakan referensi orang-orang Yahudi yang menghina Nabi Anda, kan lucu gitu loh. Anda tahu nggak orang Yahudi mengatakan Nabi Anda gila? Nah, gini, oke. Gini, Anda hanya mau menunjukkan itu, tapi tidak melihat pemahaman gini. Nanti dulu, dengar dulu. Loh, Anda kan mau gunakan data literasi dari penjelasan rabi-rabi yang nggak jelas kan? Loh, rabi-rabi yang nggak jelas, justru rabi-rabi yang sekarang ini itu adalah rabi reform, ya. Rabi reform, itu kemudian penjelasannya nggak sesuai rabi dengan reform data. itu kemudian dia lebih terbuka di dalam mempelajari itu tidak ada penjelasan tidak disertai dengan data. Nih. Kalau orang akademis dia menjelaskan pakai data, mereka kan nggak pakai data gitu loh. Bahkan penjelasan mereka sendiri saling bertentangan. Masa Anda gunakan referensi? Yang bertentangan yang mana? Masa brother, Anda gunakan referensi orang-orang yang menghina Nabi Anda, kan lucu. Begini, di dalam apa namanya proses, ya, di dalam proses perkembangan itu pro kontra itu pasti ada. Tapi pro kontra itu nggak usah asumsi, Pak. Tunjukin datanya aja gitu loh. Para nabi menyembah Allah. Itu aja. Kasih dalilnya, nggak usah asumsi. Data yang bersumber dari mana menurut Anda? Ya, di luar Al-Quran, bahwa kata Allah ini sudah dikenal sebelum Al-Quran. Kata Allah sudah dikenal? Anda iya, selain gini loh, bro. Ya.
ada ini saya buat sebuah perumpamaan aja. Ya. Putus-putus ya. Saya buat Anda yang putus-putus, Anda sinyalnya jelek gitu. Saya buat perumpamaan. Joko Widodo misalkan ya, atau ada orang yang punya, nah di Arab misalkan itu atau di Indonesia ada misalkan namanya dipanggil Joni, tapi di sisi lain dipanggil Tono, mungkin namanya Joni Tono misalkan kan, Joni Tono di sana dikenal Joni dengan Tono. Itu oknum yang sama dari sifat-sifatnya. Oh si Joni, Pak kenal Joni Pak, rumahnya Joni. Mana rumahnya Joni? Nggak tahu. Yang enggak di sini enggak ada orang namanya Joni. Coba sebutkan ciri-cirinya. Oh orangnya tinggi besar Pak. Ya, kumisan. Terus dia pakai kacamata atau kacamata. Terus kerjanya di mana? Kerjanya di PT ini. Nanti dengar dulu toh. Jadi Allah itu nama lain dari YTVAP gitu. Ya ini menurut Yahudi. Datanya mana? Iya menurut Yahudi, bukan dari Menurut Yahudi, iya, mana menurut datanya? Yahudi. Pokoknya menurut Yahudi. Makanya begini. Orang Yahudi tadi mengatakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh orang Yahudi bahwa Tuhan ini begini, Tuhan begini dalam Bible-nya, maka hanya itu Jadi hanya Islam yang ada. Mana Pak? Yahudi yang mana Pak? Yahudi yang Yahudi. mana Pak? Nah, Jadi kalau Bapak Yahudi mengakui, mana sekarang jadi tunjukkan Bapak filmnya Yahudi atau videonya yang mengatakan, Yahudi mengatakan bahwa Yesus ada enggak, Yahudi gini, jenis Pak, apa? Pak, Ya Pak, itu golongan Yahudi yang mana? Bapak pakai Bisa literasi info. Yahudi nanti kan? minta Yahudi mana RT-nya, alamatnya mana. Oh, siapa yang bilang RT-nya? Saya nggak ngomong Iya, RT. jadi Itu maksud kan saya asumsi tadi sudah Bapak. ditunjukkan. Saya bilang golongan mana nih Yahudi? Tolong info dong, info. Bro Demian mungkin ingat. Yahudi mana Ya kalau artinya di kalangan Yahudi itu kontroversi. Mas ada dengar Reform ya? Reform Ya. itu yang terima LGBT itu ya? Gitu ya? Reform yang terima LGBT itu Kita ya? enggak bicara masalah itu, enggak usah bias enggak gitu bisa. ya. Enggak Reform usah udah bias melenceng. gitu loh. Mau terima LGBT, Reform udah mau apa Reform ini sudah konteksnya kita melenceng, bicara Kalau pakai Allah aliran gitu loh. yang melenceng mah ya elah. Lah, Datanya kok dari aliran melenceng. sekarang gini, Mana sih? memangnya Anda kalau ada Kristen yang menerima LGBT itu, oh dia orang Kristen karena sama-sama nyembah Yesus. Ada perang antara Ukraina sama oh dia bukan Kristen. Beda Bukan dong. Kristen Itu kan katanya. eksternal. Loh, itu kan urusan ke dalam iman. Ini Itu masalah di luar makanya, ini, Bos. itu Di luar sama dalam beda loh. Kok makanya sih? Loh, Gimana sih, Pak? makanya begini, ini sedang konteksnya bicara tentang Allah, Allah maupun Yod-Heh-Vav-He menurut Yahudi, ya kan? Itu generic name. Mau Pak. Yahudinya Reform, mau Sama. Yahudinya ini Yahudi itu mau Beda. Yahudinya dia Reform sama kemudian Ortodok melacur beda, Pak. atau apa, kita enggak bicara masalah Yahudi Reform sama pribadinya Ortodok dia. itu beda, Pak. Ya? Beda Yahudi Reform sama Ortodok. Ya, Ortodok coba itu Anda tradisinya tunjukkan Yahudi jelas, ajarannya Ortodok jelas. yang mengatakan tidak sama Allah dengan Kamu buka aja di Yahudi. videonya FIC sama Red Judaism Begini, itu. Yahudi Anda Ortodok sekarang ada di tunjukkan videonya video FIC YouTube. lawannya yang tadi ditunjukkan Bang Ikhwan itu, coba. Lah. Lu Ya. buka aja Ya, di FIC, ada videonya di YouTube FIC. Yahudi Ortodok itu datang ngomong ke sini. Gimana sih? Kami udah ngomong sama Iya, Yahudi Pak Agung, Ortodok. ya Pak silakan ya tunjukkan aja gitu. Pak Agung. Tunjukkan saja. Pak Agung percaya penjelasan Yahudi kan? Pak Ya. Agung. Pak Agung Begini. percaya penjelasan Yahudi tentang Allah kan? Tentang Allah kan? Gini dulu, dengar dulu. Iya enggak? Jangan memframing begitu. Itu pertanyaan, Pak, bukan framing. Bagi saya, Yahudi, Pertanyaan itu, Pak, bukan framing. dengar dulu, Yahudi memahami tentang Tuhannya, ya itu urusannya Yahudi. Tapi ketika Yahudi mengatakan,
Tuhan kami sama dengan apa Tuhan yang kami sembah, yang disembah umat Islam, yaitu urusannya Yahudi. Tapi itulah penjelasan Yahudi berlawanan dengan penjelasan Anda gitu loh. Anda mengeneralisir semua penjelasannya. Justru itu Makanya Pak, justru itu Pak, saya mau sampaikan tunjukkan literasi Yahudi yang Ya, gini bukan Pak, Kristen Pak, ya, Agung, jangan Yahudi yang Kristen. Pak Agung, justru itu saya sampaikan. Ya, Apa? Pak Agung. Untuk itu kan saya sampaikan dalam penjelasan Yahudi dalam Sapua itu menghina Tuhan Anda, menghina kata Allah. Mereka Begini, katakan Allah itu mau sumpah dia serapah. menghina, Allah itu mau apa? kutukan. Kalau dia mengatakan Bagaimana bahwa saya mungkin menyembah Anda Tuhan yang mendengarkan? sama, tidak mana? Bagaimana mungkin Anda Loh, kok percaya bagaimana kepada mungkin? orang-orang yang Filmnya tadi menghina ada. Tuhan dan Nabi Anda gitu loh. Gini, Nggak, filmnya dari tadi tadi kita ada. mintanya pakai data Pak, pakai dalil bukan pakai asumsi atau penjelasan orang. Dari tadi kan kalian kan jawab pakai asumsi, pakai penjelasan orang. Lah, apa Yahudi itu goblok-goblok menurut Anda? Tidak baca Nah justru kitabnya? itu jangan mau ditipu sama Yahudi dong. Loh, Masa mau ditipu sama enggak, Yahudi? Anda yang saya lebih suka ngomongannya Yahudi daripada omongan Anda, karena Anda Oh jelas berarti bukan kalau pemilik Yahudi kitab Torah gitu mengatakan loh. Allah itu sumpah serapah, Kecuali kamu Anda percaya gitu? pemilik kitab Torah, ya silakan. Jadi kalau Yahudi menjelaskan dalam Safua Allah itu sumpah serapah, kamu percaya gitu? Kalau Yahudi mengatakan Allah itu sumpah serapah, kamu percaya? Ya, ya itu Percaya? sumbernya mana? Oh mau Jangan sumbernya apa? terjemahan, Nih, sumber saya bukakan sumbernya. sumber Saya bukakan langsungnya. sumbernya. Mau sumber kan apa nih? Saya Ya, bukakan sumber. Itu Nih, sumber saya langsungnya Anda bukakan. silakan ya. Gitu. Nah kemudian kenapa kalian menggunakan kata Allah itu? Enggak, sebentar Pak. Ini mau dibuka ini loh, mau dibuka. Sabar aja kali. Biar Anda tahu gitu loh. Apa pandangan orang Yahudi tentang Tuhan Anda? Enggak, itu Allah yang di apa yang Allah dimaksud adalah Allah yang jangan-jangan itu Allah yang Anda maksudkan itu Allahnya Kristen itu. Allah Pak, Allah. Kalau Allah itu Allah yang disembah umat Islam di situ sama orang ditulis. Yahudi. Dihinain sama orang Yahudi. Iya, Allah yang disembah umat Islam di situ ditulis. Harus tertulis begitu. Kalau tidak, kalau Allah di situ. Iya, bahkan IGRT Teman itu lebih parah lagi Pak, penghujatan Yahudi terhadap Islam. Ya silahkan aja, Iya, Anda tampilkan betul, saja Pak. gitu loh. Tuhannya Islam. Iya sabar, ini loading kali loh HP Ya, ini. oke. Jaringannya nggak bagus. Sama-sama sabar. Aduh, hancur jaringan. Nggak bisa dibuka nih Pak, loading nih ada. Kasih linknya aja biar Tulis linknya. Ya, linknya pun nggak bisa dibuka. Copy paste, Demian, di chat pastenya. Oh iya, sabar. Nih Pak, saya bagikan ya, biar Bapak baca itu. Tuh Pak, silakan dibuka, dibacakan. Jadi masa Anda gunakan referensi orang-orang yang menghujat Nabi dan Tuhan Anda, bahkan ya, Pak, saya kasih tahu ya, di IGRT Teman itu lebih parah lagi bahwa penghujatan Yahudi terhadap Islam. Bahkan Muhammad dikatakan gila. Jadi masa orang yang Nabi itu menghujat iman Anda pakai literasinya penjelasan mereka gitu loh. Sabar ya. Ini udah di chat ya. Iya, ya nanti dibuka aja sendiri sama dia. Ini mau data yang lain lagi Pak tentang pemahaman orang Yahudi mengenai Muhammad Pak, biar saya bukakan. Kirim aja chatnya apa di chat itunya, Bro. Oh iya. Linknya, biar nggak berat kamunya. Ini gue udah share nih. Tuh ini.
Bah, kelihatan nggak? Ini yang tadi nih. Iya, iya, iya. English explanation of Bro, itu Mishnah. Ya, share aja di share di chat itu. ya gini aja Pak, biar kita Enggak, nggak share terlalu dulu, apa. share aja, jangan gini aja, share saja biar saya baca sendiri full. Iya, iya, itu di chat udah ada, silakan dibacakan Pak. Ini yang di share udah nih. Karena dari kelihatan tadi tuh. kan Bapak nggak bisa membuktikan bahwa Allah ini memang dikenal oleh para nabi, malahan kasih data cocok logi gitu. Lo kok cocok logi? Iya, masa pakai literasi orang Yahudi? Wong itu cuma penjelasan, bukan data. Pakai data lah gitu Pak, jangan pakai Ini asumsi. sumber Kristen atau sumber Muslim? Sumber Yahudi ini. Yahudi Pak, Sefaria itu sumber Yahudi, masa Sefaria pun Arya bilang Yahudi itu asli buatan Yahudi. Sekarang di Aduh. pasal mana? Pasal mana lagi, itu udah di screen itu. Ini banyak sekali nih. Iya, panjang penjelasannya Pak. Baca gimana? 413. Bukan sampai 413. selesai aja Ya, dibacakan. 413 sebentar dulu. 413. Tulisannya kecil kalau yang di situ. Digedein bisa, digedein nih. Atau Oh, kecil. mau gede apa, segede apa. Coba Oh. dibaca itu apa artinya coba. Ini bahasa Inggris ini. Coba tak translate di Google Translate ya. Saya menyumpahi Anda, aku memerintahkanmu, aku mengikutmu. Mereka bertanggung jawab demi langit dan bumi. Mereka dikecualikan oleh alif dalet, oleh yud. Dia demi Tuhan yang Maha Esa, demi Tuhan semesta alam, demi yang Maha Pengasih dan Penyayang. Oh, ini Bismillahirrahmanirrahim di sini ada. Demi yang panjang, sabar, demi yang berlimpah kebaikan, atau oleh salah satu pengganti. Mereka bertanggung jawab. Nah, ini di sini Bismillahirrahmanirrahim ada sebagai kata-kata. Jika kita melihat imamat ayat Alkitab yang membahas sumpah kesaksian, kita tidak akan melihat bahwa kata sefwah, sumpah tidak digunakan, melainkan Taurat menggunakan kata Allah yang dapat berarti kutukan tetapi juga dapat berarti sumpah. Nah, kita akan mempelajari apa Allah di bagian 5. Jadi gini. Nah, melainkan Taurat menggunakan kata Allah yang dapat berat. Ini di bagian mana sesinya ini? Ini translate-nya Anda. Iya, itu kata Allah itu artinya kutukan itu Pak, penjelasan Arab. Nanti dulu. Allah itu. Ya? A-L-L-A. Pembicaraan tadi kan apa? Mau nunjukin bukti kalau itu dalam Yahudi gini gitu kan? Itu buktinya udah tertera gitu. Dimatikan aja Bang Kaisar. Jaringan saya lihat, nanti saya kepental lagi. Ya, udah. Nih Pak, mau bukti lagi Pak. Nih, saya bawakan bukti lagi nih. Sabar. Mudah-mudahan jaringan saya enggak ini. Saya nggak mau baca lah. Saya pakai bahasa Indonesia. Ya. Kok malah ini ya? Loading lagi. Sabar ya Pak ya. Sorry loading. Ini ayat originalnya mana? Ya originalnya itu ya sudah diterjemahkan oleh orang Yahudi itu Pak. Itu kan sudah diterjemahkan. Itu otoritas Yahudi yang menerjemahkan Pak. Ya, gini bukan loh. Kristen loh ya. Iya. Jadi jangan fitnah nih. Ini Pak.
Ini Nah. saya data lagi nih buat Bapak nih. Ya Tunggu. nanti dulu, Bisa nanti dulu ini diterjemahin aja nih. dulu kita. Anda belum lengkap nanti dulu. Oh itu. Ini aja yang Anda bilang. Aduh, nggak bisa diterjemahin. Muhammad itu disebut sebagai apa? Madam, orang gila itu bahannya. Bapak bisa bacakan semuanya nih. Ini tentang Islam dan Muhammad. Tuh, Quran that Muhammad but the Muslim itu. Semuanya tentang Islam ini penjelasannya. Tapi sayangnya nggak bisa diterjemahkan. Share linknya. Bapak juga mau share lagi linknya. Oke. Tunggu ya, mungkin bisa diterjemahkan nih. Biar Bapak aja yang baca, kita nggak usah baca. Kok nggak bisa diterjemahin, loading? Belum. Aduh, nggak bisa kayaknya nih. Berat HP-nya. Udah, biar aja dibuka Ini istilah masing-masing. Yang penting share linknya aja. Karena berat Oh kalau iya. share screen si Demiannya berat nih, Pak Agus. Udah closing aja, di share, stop aja, stop share. Dibuka aja di device-nya masing-masing. Oh ya, ini udah nih. Mudah-mudahan bisa lah. Nih Pak, Bapak yang baca ya. Silakan Pak dibaca. Dengar dulu. Alef Dalet adalah Nggak dibaca Pak, dibaca Pak. Tuanku merupakan nama yang sering digunakan untuk Tuhan, adalah dua huruf pertama Nggak dari dibaca ini Pak, dibaca yang saya tunjukkan ini Pak. dapat diucapkan. Kalau Bapak nggak baca, biar saya aja yang baca. Ini saya Kalau lagi Bapak baca. nggak baca, biar saya yang baca. Selebihnya adalah nama-nama Tuhan yang digunakan dalam Taurat atau sifat-sifat Tuhan. Nah, ini Nah, sedang bukan, ini loh, ini yang saya... Jadi gini, ini tidak sedang bukan, Sajikan apa yang dibaca, sengaja bener Iya, dia, ini sengaja saya dia translate lari. Ini tak share ya. Sengaja dia lari udah. Saya share ya. Ini Nggak loh, dibaca Anda ini, Pak, jangan yang loncat kalau Bapak nggak kodok. baca, biar saya aja yang baca. Kalau Bapak nggak baca, Data saya yang aja punya yang baca, siapa? Pak. Dia yang tukang nentuin mana yang disajikan. Alah. Ini masalah ulangan 18. Mau tak jabarkan ulangan 18? Iya, oke. Kalau Bapak nggak baca, saya bacakan ya Pak ya. Enggak, ulangan 18 Dalam itu surat mau saya Anda, jabarkan. ya sebentar. Ya sebentar Pak, sebentar. Dalam surat Anda menyebutkan bahwa Rasul telah mendorong sejumlah orang untuk percaya bahwa beberapa ayat dalam kitab suci menyinggung orang gila. Seperti Bimeot, ini istilah kepada Muhammad nih. Dia bersinar dari gurun paran, seperti yang orang Muslim kutip dari ulangan 331. Seorang nabi dari tengah-tengahmu. Dan janji kepada Ismail, aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Argumen-argumen ini telah dilatih begitu sering sehingga menjadi memalukan. Nih, kata orang Yahudi, menjadi memalukan. Memuakan itu memalukan. Terus. Ya, tidaklah cukup untuk menyatakan bahwa mereka sama sekali lemah. Bahkan mengutip ayat-ayat ini sebagai bukti adalah menggelikan dan sangat tidak masuk akal. Karena itu bukanlah hal-hal yang dapat membingungkan pikiran siapapun, baik orang banyak yang tidak terpelajar maupun orang murtad itu sendiri yang menipu orang lain dengan mereka percaya pada mereka atau memiliki ilusi tentang mereka. Tujuan mereka mengutip ayat-ayat ini adalah untuk memenangkan hati orang-orang bukan Yahudi dengan menunjukkan bahwa mereka mempercayai pernyataan Al-Quran bahwa Muhammad disebut dalam Taurat. Tapi kaum Muslim sendiri tidak percaya pada argumen mereka sendiri. Jadi di sini Bapak bisa bacakan semuanya nih. Jadi Rambam dia mengatakan apa di sini? Muhammad sebagai apa? Dia membantah semua klaim-klaim Muslim yang mengutip kitab-kitab Torah bahwa akan datang seorang nabi dari keturunan Ismail yaitu Muhammad. Dibantah sama orang Yahudi. Bahkan dikatakan sebagai apa tuh? Kau bacakan dari awal nih. Itu makanya jangan dibaca, gesernya sesuai yang dibaca gitu loh. Iya.
Jadi Dalam surat mendorong Anda, sejumlah dengar dulu. mendorong sejumlah Dengar orang dulu. untuk percaya. Ini kita baca dalam surat Anda. Siapa Anda? Itu kepada orang-orang yang hidup pada zaman itu, Pak. Orang-orang yang hidup pada zaman Rambam. Waktu itu orang-orang Yahudi itu banyak yang udah murtad masuk Islam, sehingga Rambam ini dia menulis surat ini kepada orang-orang Yahudi yang ada di Timur Tengah. Yang Jadi dalam Anda bisa surat bacakan. Anda itu siapa? Iya, surat, masa nggak tahu suratnya orang Islam. Mana tertulis suratnya orang Islam? Enggak, Dalam surat ini kan Anda sering kali menyebutkan bahwa iya, masa ini kan surat salah, orang Pak. Islam dulu. Jangan digeser-geser dulu, kayak tangannya gatel sekali sih. Enggak, Itu masalahnya Bapak kita pahami dulu dari awal. Anda bilang suratnya orang Ya, Islam. oke, Bapak. Pak, lihat. Ya udah, Bapak baca dari pertama. Jangan Bapak baca dari ditutup-tutup. pertama, Pak. Senangnya Iya, Bapak baca nutup-nutupi dari gitu. pertama. Dari Jangan pertanyaan ditutup. baca. Dalam surat Anda menyebutkan bahwa Rasul telah mendorong sejumlah orang untuk percaya bahwa beberapa ayat dalam kitab suci menyinggung orang gila. Nah, menyinggung orang gila. Masa orang Terus. ya. Terus Dalam baca surat lagi. Anda menyebutkan bahwa Rasul telah mendorong sejumlah orang untuk percaya bahwa beberapa ayat dalam kitab suci menyinggung orang gila. Nah, ya, ini Rasul itu mendorong sejumlah orang untuk percaya bahwa beberapa ayat dalam kitab suci menyinggung orang gila. Ini maksudnya apa tuh? Enggak, bukan. Jadi ada seseorang dia itu menulis surat kepada Rambam yang menjelaskan bahwa banyak orang Yahudi di Timur Tengah itu udah murtad masuk Islam. Kemudian Rambam ini dia menulis pembelaan dengan kata-katanya dan juga membantah seluruh ayat-ayat yang dimana orang Islam kutip mengenai nubuatan tentang Muhammad. Seperti Ulangan 33 ayat 1, Ulangan 18 ayat 15. Dan itu dibantah semuanya ini. Dibantah sama Rambam. Jangan digoyang-goyang. Anda tangannya. Ya makanya Bapak nggak mau baca. Bapak nggak mau baca. Blok yang pertama aja, blok yang pertama. Nah, itu sudah. Ya, enggak, Bapak kan menanyakan kan, seperti dalam surat Anda ini kepada siapa kan? Jangan diturunkan lagi lah. Nggak bisa baca kalau ya udah, gini dia bersinar dari Gunung Paran, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dan janji kepada Ismail membunuh, membuatnya menjadi bangsa besar. Argumen ini telah dilatih begitu sering sehingga menjadi memuakan. Terus lanjut ke bawah. Lanjut, baca. Ya, tidakkah cukup untuk menyatakan bahwa mereka sama sekali lemah, ya kan? Bahkan mengutip. Nanti dulu, jangan pencet tangannya gatel masalahnya itu. Terus. Pakai remason dulu tuh biar pakai apa? Balsam biar enggak banyak gerak gitu. Atau autis. Lanjut, Pak. Tidakkah cukup untuk menyatakan bahwa mereka sama sekali lemah, bahkan mengutip ayat-ayat ini sebagai bukti adalah menggelikan dan sangat tidak masuk akal, karena itu bukan Rambam ini ya. Rambam, Pak, lanjut. Atau Rabi yang sekarang. Enggak, Rambam, bukan Rabi sekarang. Itu dia hidup pada abad 12, Pak. Lanjut. Iya, tidak masuk akal, karena ini bukanlah hal yang dapat membingungkan pikiran siapapun, baik orang banyak yang tidak terpelajar maupun orang murtad itu sendiri yang menipu orang lain dengan mereka percaya pada mereka, atau gilirannya bahwa memiliki ilusi tentang mereka. Tunggu loading tadi. Autis kau. Aduh. Kalau autis itu tangannya loading. Biasa aja, nggak usah nyerang pribadi. Iya, makanya lagi dibaca ini jangan digeser-geser. Apakah pantas harus nyerang pribadi? Enggak, ini makanya kan sudah. Apakah pantas harus nyerang pribadi kan gitu. Santai aja, enggak usah nyerang pribadi. Jadi begini, mau tak? Ya, sorry Pak, ya. Oke. Ulang lagi. Jadi gini. Oke, gini. Ini mau saya jelaskan itu. Saya jelaskan ya. Belum Pak, sampai selesai dulu biar Bapak paham. Ya, itu masih bahasa Inggrisnya itu. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Di translate lagi.
Saya sabar sih dan rocos. Coba saya lepaskan screen-nya dulu, nanti baru. Ya, saya baca sampai habis itu. Saya siap baca itu. Karena itu surat orang kepada Rambam itu. Nanti apa penjelasannya Rambam itu kan? Kaisar, sudah berapa Bang Kaisar? Sudah berapa skornya? Udah habis, menang 3-2. Injury time. Indo menang. Indonesia menang. Syukur. Alhamdulillah. Saya kasihan sama Sintayong gitu loh. Sudah berjuang mati-matian, masih kalah terus. Yang salah pelatihnya atau yang salah pemainnya kan gitu. Itu semifinal atau final tadi? Nah, itu yang saya nggak tahu. Bang Kaisar yang ikuti terus toh. Sabar, Nemen lagi mencari nih ya. Ya enggak apa-apa lah, sambil ngobrol lain aja. Jangan nerocos Injury time tadi, injury time-nya kan 8 menit. Golnya ke 6,5 menit. Siapa-siapa yang masukkan Bang itu? Aduh, nggak kulihat, yang penting menang aja lah. Nanti lihat di anunya aja. YouTube. Ya, YouTube. Saya lagi malas browsing. Ya, sudah nih Pak, sorry. Lanjut ya Pak, tadi sampai di mana ya? Nah ini, sangat tidak masuk akal. Nah lanjut Pak. Karena ini bukanlah hal-hal yang dapat membingungkan pikiran siapapun. Baik orang banyak yang tidak terpelajar udah ya tadi ya. Sampai di mana ya? Percaya pada mereka atau memiliki ilusi tentang mereka. Tujuan mereka mengutip ayat-ayat ini adalah untuk memenangkan hati orang-orang bukan Yahudi dengan menunjukkan bahwa mereka mempercayai pernyataan Al-Quran bahwa Muhammad disebutkan dalam Taurat. Tetapi kaum muslim sendiri tidak percaya pada argumen mereka sendiri. Mereka tidak menerima atau mengutipnya karena mereka sangat keliru. Karena umat Islam tidak dapat menemukan satu bukti pun di seluruh Alkitab atau referensi atau kemungkinan kiasan kepada Muhammad. Jadi nggak ada satupun bukti Muhammad itu di-mention di dalam Alkitab, nggak ada. Mereka yang tidak dapat mereka gunakan. Jadi nggak ada satupun referensi yang bisa mereka gunakan. Nah, mereka terpaksa menuduh kami dengan mengatakan Anda telah mengubah teks Taurat. Jadi orang-orang Yahudi malah dituduh sebagai perubah Taurat. Nah, tadi kan Bapak bertanya masalah ini kan, ini surat siapa? Nah, Bapak bisa baca tafsirannya, tapi kalau saya buka tafsirannya, ini ada tafsirannya juga nih. Jadi orang-orang di wilayah Arab itu agar mereka itu banyak yang udah murtad masuk Islam. Coba cari tafsir yang lain ya. Oh, di sini dia nggak menyebutkan. Sabar. Coba Kak.
Oh, enggak disebutkan. Mungkin di ayat pertama kali. Iya, tapi intinya gini Pak, di ayat ini tuh penjelasan Rambam tentang Islam. Terus, Karena banyak orang Yahudi yang udah murtad masuk Islam, makanya dibantah argumen mereka tuh. Gitu Pak. Masa orang yang membantah Muhammad, Anda percaya gitu kan? sudah? Ya silakan Pak. Nah, sekarang saya tunjukkan bukti lagi ya. Nih kita tunjukkan. Saya share ya. Ini situs sahabat.org. Sahabat.org itu punyanya orang Yahudi, ya punyanya orang Yahudi, dan di situ kumpul pakar-pakar rabi-rabi semua, ya. Nah, ini salah satu tulisan seorang rabi yang berada di situs sahabat.org, gitu ya. Nah, share screen-nya mana? Bisa share screen Bang Lexar ya? Memang ya nanti kita bisa memahami dulu. Kita siap latar belakang dulu ini. Ini latar belakang. Ini ya. The name Ismail second wife Fatima is highly significant in the Quran. Fatima is the Dr. Muhammad Birkai the Rabbi Eliezer and X pada abad berapa ini? 8 ya. Ini tak translate aja ini. Ini translate-nya. Oh, itu. Nama istri kedua Ismail, Fatimah, sangat bermakna dalam Al-Quran. Fatimah adalah putri Muhammad. Birkai de Rabbi Eliezer adalah karya abad ke-8. Ya. Ini, ya. Dan di sini membuat referensi yang eksplisit dan positif tentang Islam. Kisah tersembunyi Caesara memiliki konsekuensi yang sangat besar karena ada konflik dan perpisahan. Tetapi itu awal, bukan akhir zaman kita. Yahudi dan Muslim sama-sama menelusuri keturunan mereka dari Ibrahim. Yahudi melalui Ishak, Muslim melalui Ismail. Fakta bahwa kedua putra berdiri bersama di pemakaman ayah mereka memberitahu kita bahwa mereka juga dipersatukan kembali. Di bawah permukaan narasi Caesara, orang bijak membaca petunjuk dan menyatukan kisah rekonsiliasi yang mengharukan antara Abraham, Hagar di satu sisi, Ishak dan Ismail di sisi lain. Ya, ada konflik dan perpisahan. Tetapi itu awal, bukan akhir. Ya, artinya itu dalam kehidupannya itu awal. Tapi pada akhirnya mereka bersatu kembali. Ini menurut Rabi Yahudi ya. Antara Yudaism dan Islam bisa ada persahabatan dan saling menghormati. Abraham mencintai kedua putranya dan dimakamkan oleh keduanya. Ada harapan untuk masa depan dalam kisah masa lalu. Nah, ini sumbernya, ya. Ini sumbernya. Siapakah penulisnya? Ini Rabbi Lord Jonathan Sacks. Nah, ya, ini dia mengutip Rabbi Eliezer yang abad ke-8, ya kan? Itu dari pengakuan ini aja dulu, ya. Hal yang tidak mungkin adalah mereka tidak menyembah Tuhan yang sama, gitu. Ya, gitu. Ya, ini situs sahabat.org. Anda bisa browsing sebanyak-banyaknya tentang Judaism ini. Ya, ya, Jewish practice, learning value. Ini mau tak pindah ke bahasa anunya ada Ibraninya ini. Nah, ya, ini nih bisa dipindahkan mau ke Dutch, Belanda, Prancis, Spanyol, Portugis, nah, Italiano bisa dipindahkan ke Indonesia yang belum ada. Ya, ini, nah, oke, itu aja. Artinya dari sini aja sudah bisa kita simpulkan bahwa mereka ini menyembah Tuhan yang sama menurut Rabi ini. Nah, gitu. Jadi Anda berbusa-busa seperti apapun. Selain ini kan Anda minta data, kalau tadi Rabi yang khotbah itu dibilang itu bukan data, ya ini sudah Anda cari di sini. Bila Ya itu silakan aja gitu ya. Itu aja. Rabi yang di London itu toh, si Jonathan itu. Kalau mau Rabi dari London itu. Rabi palsu, Rabi homoseksual, Rabi apa ya? Itu Rabi dari London itu.
Iya. Iya, gini, itu kan Ini, menjelaskan I persahabatan, am a Pak. Muslim and Persahabatan. Iya. Bagong. Di situ nggak Saya tahu menjelaskan dia itu. tentang menyembah Tuhan yang sama. terserah apa Di situ kan mana. menjelaskan tentang Kok terserah? orang Muslim dan Iya, Islam. Anda mau tahu mau tidak itu urusan Anda gitu ya. Pada prinsipnya Ya ini udah, kok nggak bisa screen ya, Bang? sahabat Ya or. udah, gini, Bang. Saya mau tunjukin data nih, Bang. Pokoknya Ini jadi nggak mau tahu sudah gitu ya. Kalau Anda mengatakan Islam sahabat menyembah Tuhan or yang sama ini adalah seperti sumber Yahudi, yang valid untuk saat ini. Bang Agung. Kalau Anda mengatakan Agus. menyembah Tuhan yang sama seperti Yahudi, seharusnya pakai dalil, bukan pakai penjelasan seperti itu, Bang. Ya, makanya saya bilang apakah rabi-rabi ini orang bodoh, tidak membaca kitabnya? Enggak, di situ nggak menjelaskan tentang menyembah Tuhan yang sama. Di situ kan menjelaskan persahabatan. Ya. Bahkan sudah ketika Abraham meninggalkan Ismail dan referensinya dari Bible. Ishak menguburkan Abraham kan, Pak? Iya, ada. Ya udah gini, sekarang saya mau tunjukin. Ya, saya mau tunjukin data saya nih, Pak. Dimatikan dulu, Pak. Anda ini mempertentangkan sesuatu. Sachs adalah filsuf dan cendekiawan Yudaism di Inggris. Jadi gini, pada intinya kesimpulannya Anda pro Yahudi yang tidak menyukai Islam atau menganggap Islam bukan agama yang menyembah Tuhan yang sama. Ya, Yahudi yang mengatakan saya pronya Yahudi yang mengatakan menyembah Tuhan yang sama. Kan sudah selesai. Karena masing-masing punya bukti. Iya kan? Ya, Anda silakan. Ya, nggak apa-apa, Pak. Kalau misalkan ini, apakah kalau orang misalkan Yahudi menganggap Kristen itu sama dengan Yahudi? Ini yang penting gitu loh. Kalau ada Yahudi murni ya, bukan Yahudi yang convert ke Kristen, itu bapak itu menjelaskan bahwa gitu. sebenarnya Kristen adalah sama dengan kita menyembah Tuhan. Anda lah yang memaksakan kayak gitu. Itu baru karena dia menggunakan kitab saya, gitu misalkan. Itu yang justru yang Oke, itu. ya udah, Pak. Sekarang saya mau tunjukin Kalau data ini nih, Pak. Anda pro Pak, yang saya mau tunjukin data. Tidak, ya. Pro yang Anda pronya yang menganggap bahwa Islam dengan Yahudi dengan Yahudi. Enggak, kalau saya pro kepada kitab suci, Pak. Saya pro kepada itu. kitab suci, bukan kepada manusia. Ya. Ya udah, gini, saya tunjukin data ya, Pak, ya, tentang Ismail. Ya, data Anda, data yang tidak pro saya, Anda yang pro Anda. Saya Sefaria itu data utama mereka loh. Maaf iya, ya. ini juga berdasarkan data. Memangnya makanya mereka ini tidak berdasarkan Sefaria gitu kan? Ini kan masalahnya itu Rabi yang ngomong, Rabi di Inggris. Sudah, kalau Anda mau baca pakai bahasa Ibraninya silakan ini ya. Ya siapa di Sefaria itu? Ya oke nih. Ini kitab Mazmur, ini kitab anaknya Yahudi ya, Perjanjian Lama. Kalau Anda mau baca Ibraninya ya, tuh tentang Ismail. Nanti Sefarianya seperti apa tuh? Oke, saya bacakan ya. Ya Allah, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri, dan janganlah berpangku tangan ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut. Orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan pemufakatan licik melawan umatmu. Dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Kata mereka, marilah kita melenyapkan mereka sebagai bangsa. Sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail. Orang Moab dan orang Hagar nih. Ternyata mereka inilah musuh Tuhan. Jadi orang Edom, orang Ismail ini musuh Tuhan loh. Ini dari kita, Pak. Jadi nggak mungkin orang yang melawan umat Tuhan, musuh Tuhan itu mengenal Tuhan. Nggak mungkin gitu loh. Ini kitab Daud, Pak. Kitab Mazmur nih. Kitabnya orang Yahudi. Jadi makanya kita mengatakan ilah-ilah bangsa lain itu berhala. Orang non-Yahudi itu nggak mengenal Tuhan, Pak. Keturunan Ismail itu kata ayat ini tuh musuh Tuhan. Mereka nggak mengenal Tuhan. Makanya Muhammad datang membawa Tuhan baru. Bukan Tuhan yang dibawakan oleh Abraham, oleh Adam, oleh semua nabi. Gitu. Jadi orang Islam menyembah Tuhan lain, Pak. Tuhan baru. Ya. Bentar, ada orang beli nih.